Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayumi Vindadu dari kelas PI2C. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi usul fikih yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian sumber dan dalil hukum. Kata sumber dalam hukum fikih adalah terjemahan dari lafaz masdar, jamaknya masodir. Lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil atau lengkapnya al-adilah syariah. Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata dalil atau adilah syariah dan tidak pernah digunakan kata masodir al-ahkam al-syariah. Mereka yang menggunakan kata masodir sebagai ganti al-adilah tentu beranggapan bahwa kedua kata itu artinya sama. Pengertian sumber dari segi bahasa berarti tempat mengambil atau asal pengambilan. Kata sumber dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan dalil hukum berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menentukan kita dalam menemukan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara, tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma' dan qiyas itu. Keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat digunakan untuk ijma' dan qiyas, karena memang semuanya menentukan kepada penemuan hukum Allah. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian Al-Quran. Menurut sebagian besar ulama, kata lafaz qoro'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Kata qira'a berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran pada mulanya seperti qira'a, yaitu masdar atau infinitif dari kata qara yaqra'u qira'atun Qur'anan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya sesungguhnya atas tunggangan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Para ulama usul fikih menyimpulkan beberapa ciri khas Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Quran, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab tersebut memang termasuk di antara kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muhammad SAW sehingga tidak dapat disebut Al-Quran. Yang kedua, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy, seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Asy-Syu'ara ayat 192-195. Yang kedua surah Yusuf ayat 2. Yang ketiga Az-Zumar ayat 28. Yang keempat An-Nahl ayat 103. Dan yang terakhir Quran surah Ibrahim ayat 4. Maka para ulama sepakat bahwa penafsiran dan terjemahan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran, serta tidak bernilai ibadah membacanya, dan tidak sah salat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran. Sekalipun ulama Hanafiyah membolehkan salat dengan bahasa Parsi, tetapi kebolehan ini hanya bersifat keringanan hukum. Yang ketiga, Al-Quran itu dinuklikan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir, atau diturunkan oleh orang banyak kepada orang banyak sampai sekarang. Mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berdusta, tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. Yang keempat, membaca setiap kata dari Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hafalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.
tata urutan surat yang terdapat dalam Al-Quran disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad SAW, tidak boleh diubah dan diganti letaknya. Dengan demikian, doa-doa yang biasanya ditambahkan di akhir Al-Quran tidak termasuk Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil umri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut jelas bahwa kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama yang dapat dijadikan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Dan apabila orang tersebut berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan utama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaiannya dari Al-Quran. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Quran, maka ia tidak boleh mencari jawaban lain dari luar Al-Quran. Selain itu, sesuai dengan kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar Al-Quran, maka harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Hal ini berarti bahwa sumber hukum Islam selain Al-Quran tidak boleh menyalahi apa-apa yang telah ditetapkan Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya adalah sebagai hudan atau petunjuk bagi kehidupan umat. Yang kedua, sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangnya. Yang ketiga, sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan. Yang keempat, sebagai mau'izah atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapat kebahagiaan dalam dunia dan akhirat. Yang kelima, sebagai busyra, yaitu berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, sebagai tibyan atau mubin, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah. Yang ketujuh, sebagai musaddiq atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Dalam hal ini adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Ini berarti bahwa Al-Quran memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, dan Injil sebagai berasal dari Allah, sebelum adanya perubahan terhadap isi kitab suci itu. Yang kedelapan, sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan. Yang kesembilan, sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Yang ke-10, sebagai syifa'u al-sudur atau obat bagi rohani yang sakit. Yang ke-11, sebagai hakim, yaitu sumber kebijaksanaan sebagaimana tersebut dalam
Surah Luqman. Demikianlah presentasi materi yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.